Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, PPKM masih terus diperpanjang. Masyarakat pun banyak yang terdampak dan mencoba bertahan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, pemerintah memberikan sejumlah bantuan. Apakah semua sudah tersalurkan? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan keputusan perpanjangan PPKM terhadap pemerintah pusat. Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat dapat memikirkan dampak ekonomi yang telah dirasakan masyarakat. Wagub Jatim menyebut meski kondisi penularan COVID-19 di Jawa Timur saat ini sudah melandai, namun sejumlah daerah masih memiliki nilai asesmen penularan COVID di level 4. Menurut Emil Elistianto Dardak, Pemprov Jawa Timur tetap mengikuti langkah yang diputuskan pemerintah pusat terkait perpanjangan PPKM. Namun Pemprov Jatim meminta pemerintah agar menelaah keputusan secara cermat serta memperhatikan dampak ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat saat ini. Tentunya kami yakin pemerintah pusat akan melakukan penelaahan yang sangat seksama, karena kita juga tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga sangat terdampak, tetapi kita juga ingin menyelamatkan nyawa masyarakat. Kita lihat dari penerapan PPKM level 4 dan 3 sudah mulai ada kebijakan yang dibedakan, tergantung dari kondisi masing-masing kabupaten kota. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan dampak sosial PPKM berlanjut, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Suharto Wardoyo selaku Kepala Dinas Sosial Surabaya. Atau Pak Anang, selamat siang Pak Anang. Selamat siang. Dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang, Bu. Baik, saya ke Pak Anang terlebih dahulu. Pak, bagaimana dengan kondisi real di Surabaya sendiri terkait dengan dampak sosial dari PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama kondisi COVID-19 saat ini? Dampak sosialnya seperti apa? Ya, jadi kebetulan Dinas Sosial ini berkaitan dengan pelayanan mobil jenazah ya, menolak mobil jenazah. Jadi beberapa hari ini banyak yang sudah tidak begitu banyak lagi yang meninggal. Kita pelayanan mobil jenazah sedikit, jadi persip itu 3 orang, 3 jenazah, jadi satu hari tidak sampai 10. Jadi alhamdulillah sekarang karena masyarakat sudah hasil swabnya positif, sudah diarahkan ke rumah sakit atau diarahkan ke asrama haji atau rumah sakit lapangan tembak ya itu. Jadi tidak isolasi mandiri di rumah, sehingga warga Surabaya yang hasil swabnya positif kemudian terpapar COVID itu sudah ditangani oleh tenaga medis oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi alhamdulillah kami dari Dinas Sosial pun berkurang juga untuk pelayanan mobil jenazah ya, jenazah, karena semua sudah terkena, banyak yang sembuh juga. Jadi alhamdulillah semoga minggu ini terakhir ya untuk PPKM darurat ini, sehingga karena semua sudah tingkat kesembuhan sudah tinggi, ya semua sudah terfasilitasi untuk yang tidak ada isolasi mandiri semua. Apalagi Surabaya sudah ada rumah sehat ya, rumah sehat menyediakan. Jadi di kelurahan-kelurahan Surabaya semua, alhamdulillah, sehingga sudah tidak ada lagi warga yang terpapar di rumah. Intinya itu, karena Dinas Sosial sendiri sejak awal-awal Juli kemarin kita melakukan pelayanan mobil jenazah itu yang pengambilan di rumah. Sekarang sudah berapa hari ini sudah tidak hanya mereka yang meninggalnya di rumah sakit ya yang terpapar COVID itu, karena mungkin sudah saturasinya sudah rendah sekali ya, sehingga meninggal. Tapi banyak tingkat kesembuhannya itu. Jadi insya Allah Kota Surabaya minggu ini sudah terakhir karena sudah banyak yang tingkat kesembuhan itu. Berarti memang untuk kasus sendiri mulai melandai, sehingga untuk layanan dari Dinas Sosial sendiri, terutama untuk mobil jenazah sendiri sudah mulai berkurang, begitu ya? Iya, karena puskesmas juga
buka 24 jam, Sabtu Minggu juga. Jadi ya. masyarakat yang sakit sudah tertangani dengan baik sehingga tidak semakin parah atau juga menjadi meninggal. Itu terkurangi begitu ya? Terkurangi untuk yang dinas sosial. Oke, dari perpanjangan PPKM ini menimbulkan masyarakat yang terdampak begitu dan juga mencoba untuk bertahan dari segi ekonomi. Dari segi bantuan sendiri selama ini yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Surabaya seperti apa ini Pak Anang? Ya, jadi selama ini kita jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Pusat dari APBN, yaitu program Keluarga Harapan (PKH) itu 57.651 keluarga penerima manfaat, karena ada sinkron data. Jadi data masyarakat berpenghasilan rendah kami usulkan ke Kementerian Sosial untuk diusulkan menjadi penerima bantuan sosial. Ya, sehingga sudah kita lakukan verifikasi di lapangan dan mereka memang layak menerima bantuan karena sudah ada surat dari Kementerian Sosial berkaitan dengan kelayakan penerima bantuan sosial. Sehingga ada juga warga yang mungkin sebelumnya, mohon maaf kalau sebelumnya menerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST yang pada tahap ini belum terima, nanti mohon dicek apakah masuk data MBR atau tidak, masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kita melakukan penilaian, melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan. Kemudian yang BPNT, bantuan pangan non tunai, itu 60.426, sedangkan yang bantuan sosial tunai yang di kantor pos itu 172.870 Surabaya, 172.870. Ya, di samping itu ada tambahan penerima BST bantuan sosial tunai itu 10 kg beras. Ya, dan penerima PK juga. Terus ada juga lagi beras untuk 6.000, itu 5 kiloan dari Kementerian Sosial, karena PPKM darurat ini, itu 6.000 penerima manfaat. Ini datanya harus beda semua, sehingga yang 6.000 5 kiloan ini untuk warga terdampak COVID. Ya, baik, Pak Anang nanti akan dilanjut di segmen kedua, dan juga Pak Andri, nanti saya akan minta tanggapan Anda berkaitan dengan penanganan COVID-19, terutama dari segi bantuan sosial yang diberikan kepada Pemkot Surabaya kepada masyarakat, khususnya di Kota Surabaya. Ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan dampak sosial dari PPKM berlanjut, masih bersama Pak Suhartoyo Wardoyo atau Pak Anang selaku Kepala Dinas Sosial Surabaya, dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Andri Arianto, pengamat kebijakan publik. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, tadi ada puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat Surabaya yang didata menerima bantuan sosial dampak dari pandemi COVID-19, terutama juga PPKM darurat. Apa catatan Anda? Baik, pertama itu perpanjangan PPKM ini yang penting menurut saya dibicarakan itu ada kasusnya diklaim turun, kasus diklaim turun. Namun kemudian di launchingnya PPKM di Jawa Bali, di Jawa Timur itu masih 29 kabupaten kota yang ditetapkan masih ke level 4. Surabaya termasuk. Ini yang pertanyaannya adalah apakah memang Provinsi Jawa Timur itu sudah verifikasi atas datanya untuk di 29 lebih ini ada 37 kota kabupaten ini, 29, apakah itu yang perlu dilihat lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa salah satu produk unggulan untuk menanggulangi adalah dengan menggulirkan bansos. Kalau di Surabaya namanya PKM, tadi disebut oleh Pak Suharto Wardoyo. Saya kira kalau di Surabaya dengan kita bisa lihat dengan kesungguh-sungguhannya semua orang, masyarakat, pemerintah, saya kira termasuk gotong royongnya warga, antar warga yang saling membantu itu, saya kira itu masih bisa tercover. Saya kurang tahu untuk kota kabupaten lain di luar Surabaya.
Itu yang menjadi catatan saya yang pertama yang paling penting. Surabaya masih masuk dalam 29 kota kabupaten di Jawa Timur yang dikategorikan level 4. Ya. Berarti kasusnya yang masih tinggi begitu ya dibandingkan dengan level 3 di Provinsi Jawa Timur, terutama juga di Indonesia begitu. Dan juga catatannya bahwa untuk bantuan sosial juga sudah mulai mencukupi ya untuk di Surabaya. Ya, ya termasuk ini saling membantu warga itu yang utama. Ya, ya memperpendek dengan menggunakan tempat isolasi di tingkat kelurahan itu memperpendek jarak untuk orang tertangani itu jauh lebih bagus. Cuman saya kurang tahu untuk daerah lain di luar kota Surabaya. Ada 29 tuh. Baik, saya ke Pak Anang. Pak Anang, untuk penerima bantuan sendiri, ini berarti sudah menyeluruh, apa sudah diterima bantuan tersebut oleh masyarakat atau masih dalam tahap verifikasi? Tidak, jadi sudah kebetulan dibantu oleh TNI Kepolisian juga kemarin membagi-bagikan ya sembako beras itu. Ya, sedangkan yang data dari Kementerian Sosial memang sudah sesuai dengan by name by address datanya. Dan kita sudah ada yang turun terkait dengan data penerima bantuan PKH, BPNT per KPM ya, KPM kemudian yang bantuan sosial tunai di kantor pos itu juga. Jadi semua sudah turun, cuma mungkin ada beberapa yang kemarin sudah menerima tapi sekarang tidak terima. Mohon kita melakukan verifikasi ya apakah yang bersangkutan masuk data NPR atau tidak. Ya karena kita harus setiap bulan sekali melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan. Ya kita usulkan ke Kementerian Sosial mana yang layak menerima bantuan sehingga tepat sasaran. Jadi bantuan sosial tepat sasaran karena itu nanti dipertanggungjawabkan keuangannya, pengelolaan keuangannya, karena anggaran dari APBN. Dan ada lagi baru turun ini surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 6.250 kota Surabaya ya, itu 200.000 bantuan langsung tunai BLT. 6.250 bantuan langsung tunai, ini 200.000, ya ini untuk warga terdampak COVID. Ya jadi banyak sekali penerima bantuan ya warga Surabaya, ini harus kita pilah-pilah datanya supaya nanti tidak overlapping ya datanya. Jadi penerimanya harus beda, KPM keluarga penerima manfaat harus beda, penerima keluarga harapan, penerima bantuan keluarga harapan, penerima bantuan BPNT atau sembako ya yang 200.000 per bulan itu. Ada juga yang bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial melalui kantor pos yang sejumlah 300.000 kalikan 2 bulan 600.000. Kalau yang program sembako itu 200.000 kalikan 3 bulan. Siapa saja yang berhak mendapatkan itu semua? Apakah bisa double untuk bantuannya ataukah warga tertentu yang bisa mendapatkan BLT atau juga terkait dengan BNPT dan lain sebagainya? Siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut? Ya, jadi yang mereka masuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah. Kita mengusulkan. Ya, jadi untuk perbaikan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini kami sudah mengusulkan ke Kementerian Sosial agar karena data masyarakat MBR ini ya, ini sudah kita update, kita survei dan mereka sudah masuk dalam, bahkan kemarin kita melakukan survei pendapatan juga, survei warga juga dibantu oleh para RT, RW, kelurahan, kecamatan juga seperti itu. Jadi kelayakan penerimaan bantuan. Ya nanti kalau misalnya bulan ini, tahap ini kalau misalnya ada yang belum, maksudnya sebelumnya sudah terima, tapi kemudian dihentikan, dinonaktifkan itu kita verifikasi karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi untuk tidak menerima bantuan. Tapi nanti kalau misalnya mereka layak untuk menerima bantuan sosial, nanti kita usulkan ke Kementerian Sosial seperti itu. Di samping itu ada dari bantuan dari Projatim. Baik. Saya nanti ke Pak Andri berkaitan dengan catatan Anda, data yang dipunyai oleh Pemkot Surabaya ini apakah tidak tumpang tindih agar tepat sasaran bantuan tersebut? Menurut Anda seperti apa Pak Andri? Ini nanti akan dijawab di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Baik, saya langsung saja ke Pak Andri Arianto. Pak, berkaitan dengan data yang dipunyai oleh Pemkot Surabaya sendiri untuk memverifikasi, ini menurut Anda pengamatan dari kebijakan publik sendiri apakah tidak tumpang tindih atau seperti apa kenyataan di lapangan? Yang pasti kan ada tiga model perbantuan ini yang dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kota Surabaya. Kalau pemerintah kota Surabaya jelas itu menitik beratkan pada MBR. Kemudian MBR ini saya kira itu saya sendiri di rumah, di kampung, itu ada kontrol dari pihak RT dan verifikasi pihak RW, Bainem, Badra. Saya kira itu sudah sangat bagus. Yang kedua, sampai hari ini ada bantuan turun Pak ya di kelurahan kalau nggak salah saya lihat tadi. Itu tidak ada penolakan yang masyarakat semacam penolakan terhadap bantuan itu atau orang yang tidak menerima. Saya kira sudah bisa memaksimalkan data tersebut. Nah, mungkin yang perlu menjadi masukan adalah jika satu keluarga itu mendapatkan 3 skema bantuan dari pusat, dari provinsi, dan dari kota. Saya khawatir itu menjadi kecemburuan sosial bagi tetangganya. Okay. Semoga itu nggak terjadi, sehingga verifikasinya kalau bisa warga Surabaya merata lah, lebih merata Pak untuk itu. Karena ada beberapa keluarga itu yang sudah menerima bantuan nasional, sudah menerima bantuan provinsi, nah sekarang masih menerima bantuan dari pemerintah kota. Itu ya bukan masalah apa-apa, tapi karena bisa memunculkan kecemburuan sosial. Oke. Nah, oke, Pak Anang, pengawasannya seperti apa untuk bantuan nasional atau pusat, daerah, provinsi dan juga kabupaten kota? Ya, jadi kita mulai tahun kemarin ya, tahun 2020 memang sudah keluar bantuan sosial baik dari Kementerian Sosial, dari Pemprov Jatim, berupa BLT ya, bantuan langsung tunai 200.000 kali 3 bulan. Nah, kan untuk tahun ini sudah dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan untuk dari Kementerian Sosial, sumber dari APBN. Baik bantuan untuk bantuan untuk program PKH, penerima PKH, BPNT atau program sembako, dan untuk BST. Nah, berarti yang untuk terima yang lainnya seperti ada juga yang tadi sampaikan ada di keluaran-keluaran itu 5 kiloan beras. Ya, jadi Surabaya kuotanya 6.000 paling banyak karena ibu kota provinsi, sedangkan kabupaten kota lain di Jawa Timur 3.000. Ya, karena 6.000 sehingga kita datanya untuk warga terdampak COVID. Nah, ini kita ambil yang belum terima bantuan sosial baik PK, BPNT sama BST belum terima. Dan mereka yang tidak masuk MBR, karena MBR kita usulkan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi lebih lebih banyak, karena untuk beras yang 5 kiloan ini yang sekarang didistribusikan di kelurahan-kelurahan itu hanya sekali saja. Jadi kita berdasarkan dari keputusan Dirjen di Kementerian Sosial itu kan ada petunjuk teknisnya, SOP-nya. Jadi misalnya beras 5 kilo ini hanya diberikan untuk keluarga penerima manfaat yang belum pernah menerima bantuan sosial berupa PKH, BPNT atau program sembako dan BST. Jadi kita cari yang di luar itu. Jadi warga terdampak. Nah, jadi ini juga kita coba yang yang sekitar rumah sehat. Karena ada juga beberapa sekolah ya dijadikan untuk rumah isolasi ya, isolasi ya. Itu menjadi catatan utama atau perhatian utama begitu ya, untuk di dekat rumah sehat. Ya, rumah sehat juga. Pak Anang, berkaitan dengan masyarakat yang masih kesulitan dalam mengakses bantuan atau bahkan ada yang sebelumnya menerima bantuan BST namun untuk bulan berikutnya malah tidak mendapatkan bantuan, atau juga ada permasalahan bahwa dicek di website Kemensos sendiri terdaftar sebagai penerima tapi tidak menerima undangan bantuan.
Bagaimana nih permasalahan ini dijawab oleh Dinsos Kota Surabaya? Ya, jadi yang pertama untuk pengecekan MBR-nya memang di aplikasi pemutakhiran data .surabaya.go.id apakah masuk MBR apa tidak. Dengan ketik NIK nomor nomor induk dudukan, nanti akan tercatat masuk data masyarakat berpenghasilan rendah dengan lengkap dengan alamatnya. Kalau berarti itu, yang pertama kali dilakukan adalah mengecek MBR, status MBR, melalui pemutakhiran data. Ya, aplikasi pemutakhiran data .surabaya.go.id atau aplikasi lawan COVID ya, pemerintah Kota Surabaya, sehingga nanti bisa dicek yang bersangkutan itu penerima bantuan apa. Ya, jadi kalau sudah masuk data MBR, nanti kita cek data aplikasi penerima bantuan. Ya. Bisa melalui pengaduan bantuan sosial yang Surabaya di 0893 kali 075171. Jadi 0899907571. Ya. Oke, berarti jadi, pengaduan masyarakat bisa langsung ke sana apabila ada permasalahan bantuan yang diterima atau belum diterima begitu? Iya betul, soalnya khawatir kalau ke kantor dinas sosial ini masa pandemi COVID ya, jadi mohon tidak ke ini. Baik, ya. Singkat saja saya ke Pak Andri. Pak Andri, apa harapan Anda untuk bantuan sosial terutama juga menangani pandemi COVID-19 di Kota Surabaya? Singkat saja Pak Andri. Ya, apapun itu bentuk bantuan sosial, saya kira masyarakat tetangga masing-masing, kiri kanan depan rumah, belakang rumah itu saling membantu karena kita masih menghadapi perpanjangan PPKM. Ya, Terus kemudian jika ada masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan lebih dari satu dan merasa cukup, itu bisa dibagikan ke tetangganya yang tidak mendapatkan. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya ke Pak Anang, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat berkaitan dengan kesulitan mendapatkan bantuan atau pembagian bantuan di Kota Surabaya seperti apa? Singkat saja Pak Andri, Pak Anang. Ya, jadi sebenarnya di 154 kelurahan kita sudah ada pendamping PKH ya, pendamping program keluarga harapan. Jadi difasilitasi di kelurahan ya, nanti bisa dibantu di kelurahan untuk yang masyarakat yang selama ini sebelumnya sudah menerima bantuan, baik program PKH, BPNT atau maupun BST. Ini yang sudah ada datanya sebelumnya, bukan data baru. Karena kita prioritaskan itu. Setelah itu nanti kita verifikasi. Kalau misalnya yang bersangkutan layak untuk menerima bantuan kembali ya, kembali nanti kita usulkan. Yang sebelumnya di nonaktifkan ya itu. Jadi dan apabila ada kesulitan masyarakat mendapatkan bantuan bisa menghubungi Dinsos melalui data pemutakhiran data dan juga di nomor WA atau nomor telepon yang disediakan di website Dinsos. Ya, website Dinsos atau di website www.surabaya.go.id itu nanti semua informasi tentang pengaduan penerima bantuan itu sudah ada. Jadi database-nya sudah ada yang terima kasih Pak Suharto Wardoyo, Kepala Dinas Sosial Surabaya, dan juga Pak Andri Arianto melalui sambungan telepon, pengamat kebijakan publik. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.